Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore bagi yang sedang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Vidya Kansamizan dengan NIM 2509 116052. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai supply chain management di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Next. Yang pertama ada profil perusahaan terlebih dahulu, di mana PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman atau fast moving consumer goods terbesar di Indonesia. Perusahaan ini itu berawal dari PT Tudung Putra Jaya yang didirikan pada tahun 1979 di Pati, Jawa Tengah, dan kemudian itu dikembangkan menjadi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 1990. Saat ini Garuda Food telah menjadi perusahaan publik dengan kode saham GOOD yang berfokus pada produksi dan juga distribusi makanan serta minuman berkualitas. Selanjutnya, Garuda Food ini memiliki berbagai merek yang terkenal luas oleh masyarakat Indonesia. Seperti contohnya itu ada kacang Garuda, Geri, Coklatos, Oki Jelly Drink, Clevo, Mounty, Procis, dan juga Top Cheese. Produk-produk tersebut itu dipasarkan melalui jaringan distribusi yang luas, mencakup retail modern, toko tradisional, distributor, hingga platform e-commerce. Dalam menjalankan bisnisnya, Garuda Food ini berkomitmen untuk menghadirkan produk yang inovatif, berkualitas, dan juga bernilai tambah bagi konsumen. Dengan dukungan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan terus meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya itu ada alur dari supply chain management di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, di mana rantai pasok PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk itu dimulai dari pengadaan bahan baku dari supplier seperti contohnya itu kacang tanah, gula, jagung, minyak, ataupun bahan kemasan. Setelah diterima, bahan baku itu diperiksa kualitasnya sebelum disimpan di gudang dan juga digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, bahan baku itu kemudian diolah menjadi berbagai produk makanan dan juga minuman yang selanjutnya disimpan di gudang produk jadi. Produk tersebut itu didistribusikan melalui distributor, retail modern, toko tradisional, serta kanal e-commerce hingga sampai ke konsumen akhir. Dengan implementasi ODO ERP, seluruh proses pengadaan produksi, pergudangan, distribusi, dan juga penjualan dapat terintegrasi dalam satu sistem sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi informasi secara real time. Nah, selanjutnya ini ada bagan atau arsitektur sistem dari SCM-nya PT Garuda Food, di mana arsitektur sistem PT Garuda Food ini berbasis ODO ERP mengintegrasikan seluruh proses rantai pasok mulai dari pengadaan bahan baku, pengelolaan persediaan, pengendalian kualitas, proses produksi, distribusi, hingga sampai ke penjualan dan juga pencatatan keuangan dalam satu sistem terpusat. Dengan adanya integrasi antar modul yang berjalan secara real time, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, mempercepat aliran informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga efektif. Selanjutnya itu ada siklus bisnis retail, di mana PT Garuda Food yang berbasis ODO ERP ini mencakup seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku dari supplier, penerimaan dan juga pengendalian kualitas, proses produksi, penyimpanan produk jadi di gudang, hingga distribusi dan penjualan melalui distributor, retail modern, toko tradisional, POS, dan e-commerce. Seluruh aktivitas bisnis terintegrasi dengan sistem akuntansi dan pelaporan secara real time, sehingga membantu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi ketersediaan, visibilitas data, serta kualitas pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya itu ada purchase order process, di mana dia ini mencakup proses pengadaan bahan baku mulai dari pembuatan RFQ, pemilihan supplier, pembuatan dan juga persetujuan purchase order atau PO, hingga penerimaan dan pemeriksaan kualitas barang. Seluruh transaksi pembelian, pembayaran vendor, dan juga pencatatan keuangan terintegrasi secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi pengadaan, akurasi data, dan pengendalian kualitas bahan baku. Selanjutnya itu ada e-commerce process, di mana
Dia ini mencakup proses pemilihan produk oleh pelanggan melalui website ataupun marketplace, pengelolaan keranjang belanja, pemilihan metode pembayaran, konfirmasi pesanan, hingga pengemasan dan pengiriman produk kepada pelanggan. Seluruh proses terintegrasi dengan modul sales, inventory, payment, dan juga accounting ini memungkinkan pengelolaan stok secara real-time, otomatisasi pesanan, pelacakan pengiriman, serta pencatatan transaksi yang lebih akurat dan efisien. Lalu, ada sales order process, di mana dia ini mencakup proses penerimaan permintaan pelanggan, pembuatan penawaran atau quotation, konfirmasi pesanan, pengelolaan stok, hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Setelah pesanan diproses, sistem secara otomatis membuat invoice, mencatat pembayaran, dan juga menghasilkan laporan penjualan secara real time. Integrasi modul sales inventory, accounting, dan dashboard KPI membantu meningkatkan efisiensi penjualan, akurasi data, serta kualitas pengambilan keputusan perusahaan. Nah, itu saja penjelasan dari PPT-nya. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke website Odo-nya, di mana kita akan melihat ini. Kemarin saya sudah membuat website Odo-nya untuk PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Di situ saya menginstal beberapa modul di mana ada sales, lalu ada purchase, lalu ada inventaris, dan juga ada manufaktur. Nah, untuk alurnya sendiri, itu yang pertama kita akan ke purchase terlebih dahulu. Di sini kita itu akan membeli sebuah bahan-bahan yang berasal dari supplier, yang gunanya itu nantinya akan kita olah sendiri di manufaktur. Seperti sini contohnya, kita membeli jelly dan juga coklat dari PT Supplier Coklat Indonesia. Nah, ini contohnya, kita membeli coklat sebanyak 50, dan ini sudah berhasil pembeliannya. Lalu selanjutnya itu setelah kita berhasil membeli bahan pokok atau bahan untuk membuat barang-barang yang akan kita jual, kita produksi, selanjutnya kita akan ke manufaktur. Di sini, di manufaktur sini kita bisa melihat apa saja yang sudah kita buat, produk apa saja yang sudah kita buat. Nah, sini itu contohnya kita mau membuat coklatos wafer stick. Nah, di sini itu daftar kebutuhannya itu kita akan menggunakan bahan coklat yang tadi sudah kita beli, sebanyak kuantitasnya misalnya kita ingin membuat 20 dus. Seperti itu. Terus untuk produknya di sini kita tulis coklat dan dia mengonsumsi sebanyak misalnya 10 coklat. Nah, lalu langsung saja kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, kita tekan produksi semua. Kita konfirmasi. Nah, ini dia sudah selesai. Kita kembali ke manufaktur. Oke. Sini ada, kita sudah membuat kemarin. Lalu kita setelah kita melakukan manufaktur, itu kita akan ke inventaris. Di mana inventaris ini kita melihat barang-barang atau produk-produk apa saja yang sedang kita simpan, yang sedang kita miliki. Di sini itu contohnya kita itu memiliki coklat, lalu ini yang tadi kita buat, lalu ada jelly, lalu ada minuman Oki Jelly Drink. Selanjutnya itu kita ke bagian sales. Nah, di sini itu menampilkan
produk apa saja yang sudah berhasil terjual ke para konsumen. Di sini contohnya itu sudah ada yang membeli kemarin pada tanggal 7 pukul 10. Dia itu bernama Kia, di mana dia membeli 5 dus coklatos dan juga 5 dus Oki Jelly Drink. Di sini. Lalu untuk pratinjau. Nah, di sini kita bisa melihat secara lebih lengkapnya. Lalu kita lihat detail. Nah, di sini dia akan menampilkan invoice atau semacam itu yang menandakan bukti pembayaran. Nah, mungkin itu saja. Yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.